Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama persiapkan Alkitab kita dari Yesaya 60 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yesaya 60 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Jika sudah, kita tandai Alkitab kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami untuk bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau beserta atas kami. Buatlah kami dapat memahami dan juga menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu agar firman-Mu boleh sampai dengan seturut kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 1-6 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke terangmu, kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, sehat rasanya, senang bisa bertemu lagi. Tema kita kali ini adalah bersukacita, terang Kristus hadir bagimu. Sebenarnya ketika saya mempersiapkan bacaan kali ini, akhirnya saya terpikir, ketika kita berbicara mengenai terang Kristus, akhirnya kita akan terbagi menjadi dua. Mana yang lebih penting antara proses atau akhir? Bagi seseorang atau segelintir kelompok, proses akan menjadi hal yang lebih penting. Karena dia berproses meskipun kadang hasilnya tidak baik. Makanya ada orang bilang, ya proses itu penting. Proses sesuatu yang penting. Namun di sisi lain ada juga orang yang memiliki orientasi kepada tujuan, hasil utama, hasil akhirnya. Karena bagi mereka adalah hasil akhir itu adalah penentu. Tidak penting prosesnya, yang penting hasil akhirnya baik. Kan ada orang seperti itu. Lalu mana yang lebih penting? Bagi saya, ketika kita berbicara mengenai terang Kristus, keduanya adalah hal yang penting. Dan proses yang bagus pastinya tidak akan menghasilkan hasil yang buruk. Proses yang buruk nggak mungkin menghasilkan hasil yang baik. Semuanya akan bersinergi karena ketika kita melakukan proses yang baik, hasilnya baik, dan proses yang buruk pasti akan menghasilkan hasil yang buruk juga. Oleh sebab itu keduanya akan sangat penting dan bersinergi. Dan hal itu juga yang perlu kita tanamkan ketika kita
mau menjadi terang Kristus, mau menghadirkan terang Kristus. Seperti apa? Nanti kita bahas di bawah. Nah, kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bacaan kali ini seperti yang kita tahu berisi tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan dalam kitab ini banyak menceritakan mengenai bangsa Israel, khususnya setelah kerajaan Israel terpecah menjadi Israel dan Yehuda. Dan kitab ini juga menunjukkan kuasa Allah ketika para pemimpin dan umatnya tidak dapat mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Namun dalam bacaan kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel dihukum karena tidak taat, Allah memberikan pengharapan baru. Allah menyampaikan melalui Nabi Yesaya dalam Yesaya 60 ayat 1-6 yang tadi kita baca, termasuk ke dalam fase ketika mereka di dalam pembuangan. Karena kalau Yesaya dibagi menjadi Deutero Yesaya, yang kita baca kali ini adalah fase sesudah, lagi di masa pembuangan. Dan ini adalah masa pemulihan bagi bangsa Israel. Karena mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah tidak ada lagi yang tersisa. Makanya kalau misalnya kadang orang bilang, oh mereka diperintahkan Tuhan untuk kembali ke Israel, mereka sulit. Ya memang sulit. Karena ibaratnya mereka di negara jajahan mereka, di negara buangan mereka udah punya tempat yang nyaman. Mereka udah punya kedudukan. Tapi ketika mereka harus dipulangkan ke negara yang hancur, ke negara yang bahkan ibaratnya sisa puing-puingnya aja, pasti orang akan berpikir. Orang akan berpikir, bener gak ya saya bisa? Ibaratnya orang bukan mulai lagi dari nol, tapi orang akan mulai lagi dari -1. Kenapa -1? Karena dia harus membangun lagi infrastrukturnya. Dan bangsa Israel, bacaan kali ini sebenarnya dia merasa ragu kembali ke Yerusalem. Meskipun Raja Kores sudah mengizinkan mereka kembali. Tetapi dalam pasal kali ini bangsa Israel mendapatkan seruan untuk kembali membangun Sion, membangun kota mereka yang telah hancur. Dan bagian ini berisi mengenai janji pemulihan yang Allah berikan karena kemuliaan Tuhan akan terbit bagi bangsa Israel. Dan terang itulah yang nantinya akan membawa pemulihan. Dan nantinya terang Kristus akan bersinar dari kota mereka. Karena seperti yang kita tahu di ayat 5-6 tadi, di situ digambarkan bagaimana janji pemulihan. Dan pemulihannya nanti akan diterima bangsa Israel. Dan lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana bagi kita ketika kita berbicara mengenai menjadikan terang Kristus agar hadir bagi kita. Orang kadang hanya berpikir bahwa mendapatkan terang Kristus atau berbuat sesuatu untuk mendapatkan terang itu, kita hanya berpikir ke depannya. Kita hanya berpikir bagaimana nanti saya bisa mendapatkan hal tersebut. Atau gampangnya orang selalu berpikir bagaimana ketika bisa dibilang kedatangan atau ya mendapatkan terang itu apa yang akan kita lakukan. Lalu kalau misalnya kita tanya lagi, apakah memang ketika nanti kita mendapatkan terang Kristus itu kita bisa memanfaatkannya dengan baik? Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu yang mendapatkan janji pemulihan, mereka harus bekerja keras. Kenapa bekerja keras? Karena ketika seseorang mau mendapatkan pemulihan dari Allah, dia tidak hanya berpikir bagaimana saya bisa memanfaatkannya, tapi bagaimana saya juga bisa meraihnya. Karena ketika kita berusaha untuk mendapatkan terang Kristus itu perlu ada usaha. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang kita dapatkan dengan usaha kita, dengan apapun yang kita lakukan pasti akan lebih bermakna. Gampangnya seseorang tidak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan tanpa ia tahu rasa bahagia. Seseorang tidak akan pernah tahu rasa sedih ketika ia tidak pernah menangis. Dan seseorang tidak akan pernah merasakan apa itu terang Kristus ketika ia tidak pernah berproses untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri dan berusaha mendapatkan terang Kristus itu. Karena seringkali orang akan terbuai dengan tenang saja, setiap kita Bapak Ibu dan saya akan mendapatkan terang Kristus. Sehingga kita lupa bagaimana kita bisa mengolahnya dan menjadikan terang Kristus itu bisa bercahaya lebih dari yang memang kita ekspektasikan.
Terkadang kita melihat, oh si Bapak A lebih bersinar, si Ibu B lebih bagus daripada saya. Dia sudah dikasih Tuhan seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Pasti dia berproses di dalamnya, dia berproses membuat dirinya lebih bersinar. Dan itulah bagaimana kita bisa mengoptimalkan terang Kristus itu. Supaya itu benar-benar bisa dirasakan tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Sehingga nanti orang bisa mengatakan, oh benar dia menggunakan terang Kristus itu dan hadir dalam dirinya. Semua kita memiliki terang Kristus itu. Meskipun tadi saya bilang kita harus berusaha, berusaha untuk lebih memaknainya dan lebih bisa bisa dibilang mengembangkannya. Sehingga kita nantinya benar-benar bisa menjadikan terang itu benar-benar terang. Dan nantinya harapannya ketika kita mendapatkan terang itu, kita bisa membagikannya ke orang-orang yang memang masih di dalam gelap. Apapun interpretasi Bapak Ibu, entah mereka yang belum mengenal Kristus, entah di dalam pekerjaan, karena tekanan segala macam harus berbuat yang tidak benar, tapi Bapak Ibu bisa melakukan yang benar. Ataupun misalnya di sekolah yang sangat godaannya sangat mencontek, sangat tinggi, termasuk saya zaman dahulu, itu akan terlihat. Meskipun orang akan terlihat, oh dia naif banget, oh dia benar-benar polos banget, sok-sokan, sok suci segala macam. Tapi ketika kita benar-benar bisa memanfaatkan terang Kristus itu, bisa mengolahnya dengan baik, maka yakinlah terang Kristus itu akan benar-benar hadir. Dan kita benar-benar bisa bersukacita karena memang kita bisa melakukannya. Kita bisa memanfaatkannya bukan karena memang ya udah dia dikasih Tuhan lebih besar, dia dikasih Tuhan lebih dari saya mah kecil. Semua orang porsinya sama, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya. Sehingga sukacita itu, terang Kristus itu bukan hanya bagaimana bisa merasakan bahagia, tapi kita bagaimana bisa mengolahnya agar lebih besar lagi. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mencoba mengolahnya. Dengan apapun yang kita miliki, kita bangun gereja kita, GKP Cakung ini, kita bangun keluarga kita bangun pekerjaan kita yang lebih lagi. Dan nantinya kalau orang akan tanya siapa yang kerja di sini, siapa yang sini, nama kita yang akan dikenal. Nama kita yang dikenal nanti ditanya, biasanya kalau orang Indonesia, oh dia tuh yang agamanya Kristen kan, nanti orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen begini, oh nanti akan seperti ini dan itunya. Dan itulah yang nanti diharapkan, terang Kristus itu bisa bercahaya dalam diri kita, Bapak Ibu dan saya. Sehingga ibaratnya lagi kita kalau penginjilan nggak harus kayak dulu lagi, oh kita datang ke rumah-rumah permisi segala macam, tapi sudah melalui tindakan dan perilaku yang kita lakukan. Kiranya Tuhan akan terus memaknai hidup kita, dan kita sebagai umatnya bisa terus memaknai terang Kristus, dan kita bisa terus merawat terang itu di dalam diri kita. Amin.